Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan soal kita mengenai subbab pengukuran, begitu ya. Nah, di sini ada suatu hasil pengukuran neraca Ohaus ya lengan 3. Nah, kita di sini disuruh untuk menentukan masa benda menggunakan neraca Ohaus serta jelaskan cara menentukan NST pada neraca Ohaus. Nah, pada soal seperti ini ya, baiknya kita harus menentukan NST-nya dulu begitu ya. Memang lebih enak kita menentukan NST-nya dulu karena nanti NST akan sangat kita perlukan pada saat melakukan perhitungan ya. Nah, maka kita tentukan dulu NST-nya. Tentukan NST-nya. Oke. Nah, bagaimana cara kita menentukan NST pada neraca Ohaus ya? Karena kan seringnya kita mendapatkannya kasusnya itu jangka sorong, kalau yang nggak jangka sorong mikrometer sekrup. Nah, lalu bagaimana caranya kita menentukan NST dari suatu neraca Ohaus ya? Nah, pada neraca Ohaus ini mungkin saya akan zoom dulu ya biar ini kelihatan. Pada neraca Ohaus yang penting itu adalah kita melihat ya di lengan yang paling bawahnya ini. Ini kan ada neraca Ohaus ini kan terdiri dari 3 lengan. Ada lengan atas, kita sebutnya ini lengan atas. Ini ada lengan bawah, dan ini adalah lengan tengah, sorry. Ini adalah lengan tengah, dan ini adalah lengan bawah. Nah, pada neraca Ohaus yang perlu kita lihat untuk menentukan NST-nya adalah lengan bawah. Sekarang kita lihat lengan bawah ya. Pada lengan bawah ya, kita bisa pakai rumus yang saya pernah kasih di materi yang di PPT begitu ya, yaitu untuk menentukan NST itu rumusnya adalah n plus 1 dikurang dengan n per jumlah skala antara n plus 1 dan n begitu ya. Nah, misalkan kita ambil antara 1 dengan kita ambil n-nya 0. Berarti kan n-nya sama dengan 1 begitu ya. N plus 1-nya adalah sama dengan 1. Berarti kan n plus 1-nya adalah sama dengan 1. Berarti n plus 1 ya. N plus 1-nya 1 dikurang n-nya 0. Dibagi dengan jumlah skala antara 1 dan 0. Nah, kita lihat nih, ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini yang ditunjukkan oleh si apa namanya ya? Si panahnya ini ya. Ini ketutupan oleh panahnya tapi sebetulnya ada nih ya. Jadi 1, 2, 3, 4 nih, terus 5. Ini yang agak panjang dikit 6, 7, 8, 9, 10 ya. Berarti ada 10. Jumlah skalanya adalah 10. Berarti 1/10 atau dapatlah kita NST-nya 0,1 gram ya. Satuannya di sini adalah gram. Nah, berarti udah ketemu nih NST-nya berapa ya. Ini saya zoom out dulu. Nah, terlalu zoom out ya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Berarti NST-nya adalah 0,1 begitu ya. Nah, selanjutnya ya, kita mau menentukan hasil pengukuran massa benda ya. Hasil pengukuran massa benda. Oke. Nah, untuk mencari hasil pengukuran massa benda, kita lihat lengan atas, lengan tengah, dan lengan bawahnya. Nah, pada lengan atas, atau saya singkat aja LA ya. Pada lengan atas, itu berapa? Dia menunjukkan skala di berapa? Dia menunjukkan skala di 20 gram. Berarti dia skalanya adalah 20 gram. Nah, di lengan bawah, ini dia lengan tengah ya. Dia menunjukkan 200 gram ya. 200 gram. Nah, di lengan bawah, nah ini lengan bawah yang saya variabelnya tadi salah ya. Lengan tengah ya ini, LT lah. LT. Nah, lengan bawah itu adalah berapa nih ya?
dia menunjukkan angka di angka berapa. Nah, ini berarti saya harus agak zoom in lagi nih ya, biar kelihatan. Dia menunjukkan skalanya tuh di skala yang keempat dari skala 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ya, skala yang keempat berarti tinggal 4 dikalikan dengan NST-nya yaitu 0,1. Berarti dapat 0,4 gram. Atau kalau misalkan pakai nalar pun bisa ya. Jadi ini kan NST-nya 0,1 berarti 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 ya gitu aja. Nah, berarti ya hasil pengukurannya adalah 20 gram ditambah 200 gram ditambah 0,4 gram. Berarti dapat 220,4 gram. Nah, ini adalah hasil pengukurannya, yaitu 220,4 gram. Nah, mungkin nanti ada yang komen nih ya, kok lengan tengahnya dia yang bernilai ratusan? Biasanya kan yang bernilai ratusan gramnya dia ada di lengan atas begitu ya. Nah, ini sebetulnya tidak apa-apa ya teman-teman. Masalah urutannya itu tidak penting. Masalah urutannya itu nggak penting. Nggak harus kalau nggak harus yang menunjukkan ratusan gram itu dia letaknya di lengan atas, nggak harus. Yang penting adalah dia lengannya ada tiga. Lengannya ada tiga dan juga dia jelas pembagiannya. Maksudnya bisa bisa dilihat lah bahwa oh ini yang lengan ini nih menunjukkan ratusan atau menunjukkannya puluhan gitu. Nah, yang penting adalah itu. Jadi nggak harus pakem bahwa si lengan atas itu dia harus menunjukkan yang ratusan, enggak. Tergantung daripada neraca OHAUS-nya masing-masing ya. Tergantung neraca OHAUS-nya begitu. Dilihat berdasarkan kondisinya ya. Karena di sini dia menunjukkan ratusannya di tengah, maka yang di tengah ini kita perlakukan sebagai ratusan ya. Jangan kebalik begitu ya. Karena takutnya kepikirannya, wah neraca OHAUS itu harus pakem lengan atas itu yang ratusan, yang tengahnya puluhan, yang lengan bawahnya harus yang satuan gitu, nggak harus begitu ya. Karena takutnya ntar teman-teman lengan atas yang ininya 20 karena mikirnya harus ratusan dikali dengan 10 jadi biar jadi ratusan, jadinya ini 200 gitu. Yang ini yang lengan tengahnya jadinya diubah, yang tadinya 200 jadi 20 begitu. Nah, kalau misalkan memang di soal yang ini sih ya nggak masalah ya, karena nanti hasilnya bakal sama. Tapi kalau misalkan saya ubah, ini 20 jadinya ini 30, begitu. Skalanya di 30. Ntar teman-teman malah ininya jadi 300, ini jadi 20. Ya kan jadinya 320,4, ya salah berarti kan. Jadi tergantung daripada neraca OHAUS-nya. Dilihat ya, harus teliti. Dia lengan atasnya itu ratusan atau puluhan, ya itu harus teliti. Oke. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bahas. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.